Guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, hari ini kita mau bahas topiknya mungkin sedikit agak dalam, tapi saya mencoba untuk membahasnya seringan mungkin, yaitu sebenarnya kenapa ya pada awalnya bisa terjadi inflasi dan kenapa ya bisa ada resesi, bisa ada bull market, bisa ada bear market. Rasanya saya dulu pernah bahas di satu video, tapi saya juga lupa judulnya yang mana, tapi nggak apa-apa karena ini topiknya kan lagi hot topik ya, tentang resesi, tentang dunia ekonomi akan gelap ke depannya. Dan saya juga udah mikir lagi tentang kalau ke depan bahas tentang jam tangan terus, di mana orang-orang juga lagi nahan uang gitu kan kebanyakan. Ya, kita nggak ada salahnya ganti topik dulu. Sekarang mau bahas jam tangan pun, apa yang mau dibahas gitu ya, maksudnya banyak yang hold untuk beli barang gitu, jadi nggak semenarik pasar market ketika lagi bergejolak bagus lah gitu kurang lebih. Nah, langsung aja saya mulai teman-teman, tapi sekali lagi saya bukan expert, saya bukan pakar, jadi kalau misalnya ada satu atau dua informasi atau bahkan lebih dari informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum terlalu akurat lah informasinya, teman-teman boleh membantu untuk meralat, boleh menambahkan, boleh merevisi, boleh. Karena ini seringkali saya di video-video itu menyebutkan bahwa obrolan kita ini obrolan seperti di warung kopi ya teman-teman. Langsung kita mulai. Teman-teman, yang saya mau bahas itu adalah sejarah tentang uang. Kenapa sih bisa terjadi ya tadi ya, inflasi, resesi, bull market, bear market? Sebenarnya kita masuk ke zaman dulu ya, zaman purba lah, dimana zaman dulu mah nggak ada uang kan, jadi sistemnya mungkin barter. Teman-teman juga pernah belajar lah di pelajaran sekolah dulu ya, jadi dulu zamannya barter, terus terasa kurang efektif karena kita nggak tahu ya, maksudnya satu sapi jadi berapa ekor ayam, atau ayam jadi berapa potong ikan, kasarnya gitu kan, kita nggak tahu. Bahkan kalau misalnya kasusnya adalah misalnya tanah atau rumah atau barang lah atau senjata gitu kan, zaman dulu ya, itu equal tuh berapa sayur misalnya, atau berapa buah, atau berapa hewan. Itu nggak ada standar yang tepat lah, sampai akhirnya kalau teman-teman pernah baca gitu ya, ini saya juga hanya pernah belajar dari seminar, baca gitu. Teman-teman tolong ralat ya kalau salah gitu. Kalau saya nggak salah dulu pernah sampai pakai batu, akhirnya pakai logam, dan akhirnya pakai logam mulia ya, emas dan perak. Nah, jadi ketika udah mulai masuk ke era uang, di mana uang itu adalah emas dan perak, awalnya terlihat oke, karena memang emas itu ya uang dari Tuhan, digalinya susah, dan akhirnya berjalan cukup lama ya ketika era uang itu menjadi emas dan perak. Akan tetapi ternyata bahwa emas itu kalau misalnya mau transaksi besar-besaran nggak efektif sama sekali. Ya masa kalau kita misalnya mau beli satu tanah atau apalah gitu, barang yang harganya misalnya 1 ton emas, ya bawanya juga gimana, apalagi jangankan 1 ton deh, bawa 10 kilo emas saja bahaya kan, kalau lagi jalan kaki di tengah jalan bisa dicuri sama penjahat, bisa ditodong. Jadi kan setiap orang yang jalan kaki itu pasti kan, atau yang lalu lalang lah gitu, pasti kan bawa emas dong, atau nggak perak gitu. Ya akhirnya dilihat tidak efektif. Masuk ke zaman yang mulai modern. Inilah sejarah awal mula di mana terjadi atau muncul sebuah bank ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau teman-teman ada yang tahu lebih dalam silahkan untuk menambahkan ya teman-teman. Ini juga saya sempat ikut seminar, saya sempat baca buku, saya rangkum, jadi takutnya ada yang miss-miss juga gitu. Singkat cerita, karena berasa tidak efektif, muncullah sebuah, kita sebut namanya bank aja lah ya. Muncullah sebuah bank, tapi lebih ke tempat penyimpanan emas lah zaman dulu tuh. Jadi gini, misalnya saya punya emas nih, misalnya ini saya punya emas batangan 1 kilo. Saya simpan ke bank,
Lalu saya mendapatkan surat berharga bahwa saya memiliki emas 1 kilo di institusi atau bank atau suatu badan yang dititipkan emas saya. Surat berharganya itu bisa berisi 1 lembar 1 kilo, atau misalnya 10 lembar 100 gram, kurang lebih begitulah ya gambarannya. Nah, jadi kalau suatu saat transaksi, saya tinggal ngasih aja ke seseorang surat berharga ini. Let's say saya mau transaksi 1 kilo emas. Ya udah, kasih aja selembar 1 kilo emas. Nanti orang itu ngambil ke institusi bahwa ini loh saya mau klaim emasnya saya misalnya. Nah, dia dapat tuh emasnya 1 kilo karena dia pegang surat berharga itu. Teman-teman nangkep ya. Jadi satu bank atau badan itu adalah menjadi satu badan yang dititipkan emas dan perak lah, anggaplah, tapi rata-rata emas lah yang saya tahu. Nah, karena berhasil gitu dengan selembar kertas aja bisa dapat emas, akhirnya itu terjadi teman-teman. Dan yang beredar lama-lama bukan emas ya. Udah aja surat berharganya, karena orang percaya ngapain ngambil emas berkilo-kilo atau berton-ton misalnya untuk transaksi besar ke dibawa-bawa lah gitu. Mendingan ya udah yang dijadikan acuan adalah surat berharganya. Pokoknya surat berharga ini punya segel atau stempel yang legal. Pokoknya pastilah, karena beberapa kali orang coba berhasil, jadi percaya kan. Ya udah, jadi yang beredar adalah si surat berharga ini. Nah, lama-lama yang beredar lebih dari 90% itu surat berharga, teman-teman. Ini sebenarnya awal mula uang sih mungkin ya, awal mula sejarah uang juga nih. Jadi emas yang ada itu ditumpuk tuh di bank. Nah, saya missing the story of bagaimana intinya zaman dulu itu sampai akhirnya ya ceritanya itu setiap bank itu harus punya backup emas untuk mencetak uang. Jadi kalau misalnya let's say ya, sebuah bank mempunyai 1 juta kilo emas misalnya, dititipin 1 juta kilo emas, sebetulnya dia hanya bisa mengedarkan 1 juta uang berharga. Tapi karena dia tahu bahwa emas asli yang beredar itu paling cuman kurang dari 10% ya. Nah, mulailah terjadi yang namanya hutang negara atau hutang sebuah bank gitu. Jadi sebuah negara itu mencetak lebih dari cadangan emas yang ada. Misalnya contoh ya, adanya 1 juta emas senilai A misalnya. Nah, dia mencoba mencetak 2 kali A gitu. Tapi itu namanya hutang, jadi nantinya harus dikembaliin. Kurang lebih begitu ya. Jadi dia bisa kayak minjemin lah gitu. Kayak bank kan ada deposito, ada minjem gitu, minjemin. Jadi dia dapat lebih dari bunga pinjaman. Sampai suatu saat, jadi awalnya mah masih tertata rapi gitu. Masih tertata rapi karena kalau ada utang ya dibalikin lah. Ada utang balikin, mencoba untuk dibalikin. Sampai suatu saat mungkin karena namanya juga manusia mungkin ya. 1970 atau 71 lah, Presiden Nixon itu di Amerika melepas standar cetak uang sebuah negara dari emas. Jadi mulai hari ini menurut Presiden Nixon gitu ya, kita boleh mencetak US dollar tanpa peduli ada backup emas yang berapapun yang ada di negara kita. Disitulah awal mula terjadi inflasi yang besar-besaran, teman-teman. Kenapa? Karena ya sejak saat itu yang namanya uang kertas sekarang menjadi uang digital angka ya. Ya rupiah, Singapura dolar, US dollar, Eropa gitu. Udah bukan di backup oleh emas lagi. Jadi ya uang kertas ya uang kertas, teman-teman. Ketika dia mencetak lebih, terjadilah yang namanya hutang negara yang lama-lama makin besar. Karena udah gitu kan dapat bunga juga, lama-lama ya melambung, terjadilah inflasi. Jadi harga barang terus naik karena uang yang beredar lebih banyak daripada barang-barang, jasa, dan aset-aset lah, kurang lebih begitu. Nah, inilah teman-teman yang terjadi ya ketika inflasi mulai terjadi. Caranya gimana? Berarti kan mereka secara Bank Dunia lah ya harus menarik uang, menaikkan suku bunga yang tinggi. Ya harus tarik uang beredar biar
nggak terjadi inflasi yang terlalu tinggi gitu, karena uang beredar ini harus dikurangin. Caranya ya itu, naikin suku bunga. Tapi ketika suku bunga naik, bisnis untuk pinjam uang atau misalnya orang yang cicil rumah dengan bunga itu kan jadi berat ya. Akhirnya mau nggak mau suatu saat ketika inflasi udah mulai turun, setiap bank yang ada di negara masing-masing lah harus menurunkan suku bunga untuk biar ekonomi jalan lagi gitu. Yang terjadi apa? Inflasi lagi. Jadi ini adalah lingkaran maut lah ya. Sejak 1970, sejak 1971 lingkaran maut ini terjadi. Jadi inflasi diredam, inflasi diredam, inflasi diredam terus. Nah, ini yang terjadi sampai sekarang ini, kenapa terjadi yang namanya resesi gitu. Sekali lagi, ini adalah hanya obrolan kopi, teman-teman. Apakah 100% akurat? Enggak, tapi saya secara selama ini mungkin baca atau mungkin dengar seminar, saya nangkep kalau obrolan kopi inilah yang terjadi lah, teman-teman. Dan makanya bisa sampai terjadi perang di Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, mudah-mudahan sih tidak ada Perang Dunia 3 ya. Itu adalah untuk melakukan yang namanya The Great Reset, biar semuanya mulai dari nol lagi, dolar kuat lagi karena ya beli senjata ke Amerika ya. Jadi Amerika supply senjata biar perang, semua harga aset turun drastis, semua start dari nol, benar-benar seperti The Great Reset gitu. Ya makanya kenapa bisa terjadi perang, teman-teman. Dan yang paling diuntungkan siapa? Yang jual senjata ya, salah satunya Amerika, kurang lebih begitu sih. Who knows apakah ini permainan the elites gitu, klub elit gitu ya, kita juga nggak tahu. Tapi ya ini adalah konspirasi teori, teman-teman, dan ini adalah udah terjadi siklikal secara siklikal gitu. Hopefully tidak ada perang dunia ketiga, teman-teman. Siapa yang mau gitu ya. But we don't know, teman-teman. Semoga pembahasan ini bisa membawa wawasan yang bermanfaat gitu. Ketika kita mau menghadapi inflasi, resesi ini tuh historinya dari mana sih? Nanti kita lanjut ke topik berikutnya. Sampai jumpa di next season.